Kita sudah sering melihat lambang Garuda Pancasila, baik kita melihatnya dalam ruang kelas, ruang kantor, kantor pemerintahan, maupun di ruang publik. Tapi, apakah kita tahu sejarah dan makna dari Garuda Pancasila? Latar belakang terpilihnya Garuda Pancasila sebagai lambang negara? Siapa perancang Garuda Pancasila? Dan kapan Garuda Pancasila mendapatkan namanya? Dalam agama Hindu, Garuda adalah keilahian Hindu. Biasanya menjadi tunggangan atau wahana dari Dewa Wisnu. Garuda digambarkan memiliki tubuh seorang pria yang kuat dengan warna kemasan dan wajah berwarna putih, sayap merah, dan paruh elang dengan mahkota di kepalanya. Dalam agama Hindu, ukuran Garuda cukup besar dan dapat menghalangi sinar matahari. Di mitologi Buddha, Garuda adalah burung predator besar dengan kecerdasan dan organisasi sosial. Nama lain dari Garuda adalah Suparna, yang berarti memiliki sayap yang baik. Seperti naga, mereka menggabungkan karakteristik hewan dan makhluk ilahi yang termasuk diantaranya para dewa terendah. Pada saat proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara. Kemudian, pada tanggal 16 November tahun 1946, dibentuklah Panitia Indonesia Raya dengan Ketua Ki Hajar Dewantara dan Sekretaris Muhammad Yamin yang bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai awal untuk kajian lambang negara. Akan tetapi, pada tahun 1945 sampai 1949 terjadi Perang Kemerdekaan Indonesia, sehingga tugas Panitia Indonesia Raya tertunda. Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II untuk memimpin departemen yang bertugas untuk merancang lambang negara. Akhirnya, pada tanggal 10 Januari tahun 1950, Sultan Hamid II membentuk panitia yang diketuai oleh Muhammad Yamin dan beberapa anggota lain seperti Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupesi, Muh Nasir, dan R.M. Purbacaraka. Tugas panitia ini adalah menyeleksi atau menilai rancangan lambang negara dari hasil sayembara yang diadakan oleh pemerintah. Setelah diadakan sayembara, maka terpilihlah 2 buah rancangan lambang negara yang dianggap bagus dari sekian banyak peserta, yaitu hasil karya dari Muhammad Yamin dan hasil karya dari Sultan Hamid II. Akan tetapi, karya dari Muhammad Yamin tertolak pada proses selanjutnya, dikarenakan masih ada gambar sinar matahari yang dianggap membawa unsur Jepang. Sultan Hamid II menggambar figur burung Garuda berdasarkan atas masukan dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar Garuda dari mitologi beberapa candi, yaitu Candi Kidal, Candi Sukuh, Candi Jawa Timur, Candi Prambanan, dan Candi Mendut. Selain itu, membandingkan dengan simbol burung Garuda yang digunakan sebagai lambang kerajaan Sintang Kalimantan Barat. Secara histori, bentuk lambang Garuda yang ada di kerajaan Sintang masih ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit, seperti yang termuat dalam legenda Dara Juwanti dengan Patih Loh Gender. Adapun maksud tujuan Sultan Hamid II memilih burung Garuda tidak lain karena burung Garuda adalah sosok yang besar dan gagah. Hal ini sejalan dengan harapan bangsa Indonesia yang ingin menjadi negara yang besar dan sejajar dengan bangsa lain. Dalam gambarnya, burung Garuda memegang sebuah perisai yang terbagi menjadi 5 bidang, yang menggambarkan Pancasila sebagai filosofi bentuk negara sejak proklamasi. Gambar rancangan Sultan Hamid II diterima oleh pemerintah pada tanggal 10 Februari tahun 1950. Akan tetapi, Presiden Soekarno menyempurnakan 3 hal dari sketsa gambar Garuda Sultan Hamid II. Yang pertama adalah menampakkan jambul pada kepala Garuda. Yang kedua, merubah cakar Garuda supaya tidak terbalik. Dan yang ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menampakkan jambul karena kepala Garuda yang gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, yaitu lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu
dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan final lambang negara ini akhirnya dibuatkan patung berbahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, dan desainnya tidak pernah berubah hingga kini. Sejak tahun 1951, belum ada nama yang sah dari lambang negara tersebut, sehingga memunculkan banyak sebutan, di antaranya Garuda Pancasila, Garuda Indonesia, atau hanya sekedar Garuda. Oleh sebab itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, melalui amandemen kedua UUD tahun 1945, MPR menetapkan nama resmi lambang negara. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia disebut terdapat dalam pasal 36A UUD tahun 1945 yang disebutkan sebagai Garuda Pancasila. Garuda Pancasila terdiri dari 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Jumlah bulu pada sayap Garuda berjumlah 17, bulu ekor berjumlah 8, bulu pangkal berjumlah 19, dan bulu leher berjumlah 45. Bulu-bulu tersebut jika digabungkan akan menjadi 17, 8, 19, 45, yaitu merujuk pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Perisai yang dikalungkan dalam lambang Garuda melambangkan pertahanan Indonesia, sedangkan simbol-simbol yang tertera dalam perisai melambangkan sila-sila dasar negara. Simbol bintang melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut dianggap sebagai sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan pada setiap manusia. Simbol rantai memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Simbol pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Simbol kepala banteng merujuk pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini, kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang saling berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Simbol padi dan kapas merujuk pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memakmurkan rakyatnya. Setelah mempelajari sejarah dan makna dari lambang Garuda, kita jadi mengetahui bahwa burung Garuda merupakan lambang negara yang memiliki arti sangat berharga bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, dapat kita petik manfaat yang sangat berharga di dalamnya, yaitu adanya sikap saling toleransi antara sesama manusia, baik dalam keberagaman suku dan ras. Lalu, apa pendapatmu tentang lambang Garuda?